Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan punya 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oh iya teman-teman, tekan tombol loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman, cara cepat membersihkan dapur kotor menjadi kinclong. Ya, ini aku sambil memasak ya. Ini aku akan jelaskan gimana cara cepat untuk membersihkan dapur yang kotor menjadi bersih atau kinclong. Untuk membersihkan dapur yang berantakan dengan cepat, singkirkan semua barang yang tidak pada tempatnya teman-teman, dan bersihkan piring serta peralatan masak. Kemudian bersihkan permukaan seperti meja, kompor, lalu mulai merapikan bagian dalam kabinet dan laci. Terakhir, jangan lupa membuang sampah dan memastikan semua peralatan dapur disimpan pada tempatnya. Selanjutnya, singkirkan barang. Angkat semua makanan dan bahan-bahan dari meja dapur, lalu kembalikan ke tempatnya, ke tempat penyimpanannya ya teman-teman, atau buang jika sudah tidak digunakan lagi. Maksudnya di sini singkirkan barang-barang itu kita taruh di tempatnya masing-masing. Makanan dan bahan-bahan yang ada di meja dapur lalu dibersihkan, serta kita buang apa yang tidak perlu digunakan atau kita menyimpannya ya teman-teman, supaya dapur kita cepat bersih dan kinclong. Selanjutnya, cuci piring. Kumpulkan semua piring kotor dan peralatan dapur lainnya untuk dicuci agar area dapur lebih lapang dan fokus pada pembersihan permukaan. Yaitu kita harus cuci piring yang kotor itu ya teman-teman. Kumpulkan semua piring kotor dan peralatan dapur yang kotor yang sudah kita pakai memasak itu ya. Selanjutnya kita langsung cuci ya teman-teman, cuci dan kita bersihkan dan kita taruh pada tempatnya juga supaya dapur kita itu jadinya bersih. Kita diwajibkan cuci piring ataupun menyingkirkan barang-barang setelah kita itu memasak ya teman-teman, jika kita menginginkan dapur kita itu bersih dan rapi juga kinclong. 2. Pembersihan permukaan. Bersihkan meja dan kompor. Gunakan pembersih multifungsi, air hangat atau sedikit sabun cuci piring dengan kain lembut untuk mengelap meja dapur dan kompor hingga bersih dari noda dan lemak. Ya, kita harus membersihkan meja dan kompor ya teman-teman. Kita gunakan aja air hangat sama sunlight itu, lalu kita gosok-gosokkan pada area meja dapur dan kompor sehingga meja dapur dan kompor kita itu selalu kelihatan bersih ya teman-teman, dan ini akan mewujudkan dapur kita yang bersih dan kinclong. Kalau nggak gitu teman-teman, dapur kita itu jadi kotor. Maka kita harus membersihkan meja dan kompor itu setiap hari setelah kita memasak ya teman-teman. Setelah kita memasak dan kita harus segera membersihkannya. Begitu juga dengan kompor yang habis digunakan, kita harus langsung mencucinya. Soalnya kalau kompor-kompor itu nggak dibersihkan, yang berkerak-kerak itu maka akan lengket dan ceket
jari cowok nih itu, sehingga kita susah untuk membersihkannya teman-teman. Kalau kita langsung membersihkannya, kita itu enak, apa-apa itu nggak jadi kerak ya teman-teman. Kalau nggak pernah dicuci, masih nunggu-nunggu, itu alhasil peralatan kompor kita dan meja dapur kita itu jadi kotor ya teman-teman. Bersihkan wastafel. Gunakan sabun cuci piring atau pembersih lemah untuk membersihkan wastafel dan pastikan tidak ada sisa makanan yang tertinggal. Ya, kita setelah mencuci piring itu ya teman-teman, kita harus membersihkan wastafel dan menggosok-gosokkannya supaya kerak-kerak itu tidak menempel pada wastafel kita ya teman-teman. Kalau kita bersihkan atau kita gosok-gosok setiap hari, insya Allah wastafel kita itu akan bersih, rapi, dan kinclong ya teman-teman. Bukan rapi ya, bersih dan kinclong gitu. Yang ketiga, merapikan kabinet dan laci. Tata peralatan dapur, simpan kembali peralatan memasak dan alat makanan ke dalam laci dan lemari agar terorganisir. Ya, kita harus tata peralatan dapur. Kita habis menggunakan gunting ataupun pisau, panci dan lain sebagainya, itu harus kita simpan dan kembalikan peralatan memasak dan alat makan ke dalam laci sehingga dapur kita nggak berantakan lagi ya teman-teman. Sortir barang. Lakukan penyortiran dan pengelompokan barang-barang di dalam lemari dan laci untuk menjaga kerapian. Yaitu gunanya laci ya teman-teman, itu bisa kita gunakan untuk menaruh barang-barang yang berantakan ya, seperti seperti sendok atau garpu. Kalau ada lacinya itu kan enak, jadi bersih ya teman-teman. Ya itulah. Yang keempat, penyelesaian yang terdapat pada membuang sampah. Buang sampah. Pastikan untuk membuang semua sampah dapur untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas bau tidak sedap. Kita harus membuang sampah pada tempatnya teman-teman. Kalau di rumah itu sudah banyak sampahnya, kita harus segera membuangnya. Jangan ditunda-tunda lagi ya teman-teman. Kita harus segera membuangnya. Kalau kok belepotan amat sih. Kalau nggak begitu teman-teman, kalau kita nggak punya kalau kita masih menyimpan sampah-sampah yang kotor itu kan sangat menjijikkan sekali ya teman-teman. Yaitu sebaiknya kalau buang sampah itu tiap hari ya, atau dikubur, ditaruh di jurang, ya terserah teman-teman aja deh gimana enaknya. Gunakan tatakan sendok untuk menjaga meja dapur tetap bersih. Setelahnya gunakan tatakan sendok untuk meletakkan peralatan masak yang masih digunakan. Dan di sini tatakan sendok perlu juga ya teman-teman untuk menjaga dapur tetap bersih. Setelah digunakan tatakan sendok untuk meletakkan peralatan masak yang digunakan, ya kita harus menyediakan tatakan sendok, tatakan pisau ya teman-teman, supaya dapur kita ini rapi, bersih dan kinclong. Ya ini aku di pagi hari ya teman-teman. Lanjut ke video ya. Ini di pagi hari teman-teman, ini aku lagi bersih-bersih rumah ya. Soalnya aku hobi sekali sama bersih-bersih rumah. Gak tau lah, kok sangat suka sekali kalau bersih-bersih rumah ketimbang memasak ya teman-teman. Kalau memasak itu aku
apa ya, males gitu. Kalau makannya nggak males. Kalau makannya nggak males. Ya kalau apa itu, kalau buat kue atau memasak, aku pilih memasak aja. Dan bersih-bersih rumah, aku pilih bersih-bersih rumah. Soalnya kalau bersih-bersih rumah, selain rumah kita bersih, kita bisa dapat konten, kita dapat uang. Ya begitu juga kalau buat kue, menurut bidangnya itu kan bisa buat kue apa itu, kue maksudnya model-model baru gitu ya, tapi terserah bunda-bunda ya. Terserah bunda-bunda yang mau membuat kue itu, terserah mau diapakan ya, terserah bunda. Ini apa itu, kalau aku punya hobi bersih-bersih rumah, setiap hari aku bersihkan ya, alhasil rumah aku bersih ya teman-teman. Tapi lebih bersih punya bunda-bunda yang rumahnya udah bagus dan estetik itu ya. Kalau rumah aku ini nggak estetik, masih biasa-biasa aja. Karena nggak ada dananya ya teman-teman. Kapan-kapan kalau udah punya rezeki, insya Allah mau direhab ya teman-teman, mau diperbagus kayak rumahnya teman-teman, rumahnya bunda-bunda itu mau direnovasi jadi bagus. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.